Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan pengantar manajemen. Oke, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan seperti biasanya. Oke, untuk hari ini kita masuk kepada fungsi pengarahan dan implementasi dalam manajemen, baik itu manajemen bisnis ataupun manajemen organisasi. Kenapa di sini saya ambilnya bisnis? Karena memang ya mencakup keseluruhan ya. Jadi seluruh aktivitas dalam mencapai sebuah tujuan itu adanya dalam organisasi, baik organisasi bisnis ataupun organisasi non bisnis. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita lanjut pembahasan materi hari ini tentang fungsi pengarahan dan implementasi. Oke, yang pertama harus kita sadari adalah materi hari ini yaitu tentang pengarahan atau actuating. Actuating adalah proses dan aktivitas untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana atau tujuan. Jadi ini adalah bagaimana menggerakkan sebuah aktivitas yang ada di dalam organisasi. Kalau sebelumnya kita berbicara lingkungan, kita berbicara perencanaan, kita berbicara pengorganisasian, di sini kita bagaimana aspek-aspek yang sebelum kita bahas itu digerakkan. Ya, jadi setelah digerakkan ada pembagian kerjanya, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana nanti peran sumber dayanya, entah manusia, entah organisasi, entah teknologi, entah alam dan sebagainya. Tujuannya adalah bagaimana sebuah proses organisasi, yaitu sebuah pekerjaan atau kegiatan organisasi bisa dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan bersama. Oke, berkaitan dengan pengarahan atau actuating, biasanya kita mendapati sebuah pertanyaan, yaitu kenapa sih manusia harus diarahkan. Nah, ini memang menjadi pertanyaan ya. Kemarin juga di SDM juga terbahas kenapa sih manusia harus diorganisir, kenapa manusia harus diatur. Nah, sekarang pertanyaan adalah kenapa manusia harus diarahkan. Setidaknya ini akan berkaitan dengan sebuah motivasi. Kenapa? Karena di dalam diri manusia setidaknya ada 4 karakter. Ya, yang pertama, manusia ada yang bertipe dia mau, tapi dia ada satu tipe manusia. Pertama, dia mau dan mampu. Kalau dia mau dan mampu itu nggak jadi masalah. Ya, maksudnya di sini adalah bagaimana ketika manusia memiliki kemauan dan dia kemampuan, berarti itu manusia yang sempurna. Cuman untuk menjadi tipe manusia yang satu ini kita ya butuh banyak pengalaman, kita butuh banyak ilmu dan sebagainya. Minimal kita ada di kuadran manusia 2 dan ketiga, itu ada manusia yang mau atau tidak mampu. Ada manusia yang memiliki kemauan tapi dia belum mampu. Nah, kalian kan di sini juga banyak ya mau kuliah tapi belum mampu belajar keuangan, belum mampu belajar matematika dan sebagainya. Tapi di situ ada kemauan. Sehingga kalian mau berkuliah. Tapi nanti juga ketemu dengan manusia yang dia mampu tapi tidak mau. Teman-teman kalian dulu di SMA mungkin banyak yang mampu kuliah di bidang ekonomi, cuman mereka tidak mau. Ada yang memutuskan untuk bekerja, ada yang memutuskan untuk usaha, ada yang memutuskan untuk menikah. Kenapa? Karena mereka tidak mau. Nah, ini nanti di dalam dunia kerja akan menemukan orang seperti ini. Mereka mampu sebenarnya ditaruh di bidang tersebut, cuman mereka nggak mau kerja di bidang itu. Mereka pengennya bidang yang lain. Nah, ini nanti bagaimana organisasi memahami ini. Itu kan kuadran yang ketiganya. Ada nanti kuadran keempatnya, yaitu manusia yang tidak mau dan tidak mampu. Nah, ini akhirnya yang menjadi masalah. Terkadang kita kan suka juga ya dapat orang yang seperti yang semangat, padahal dia kemauan tidak punya, kemampuan tidak punya. Nah, inilah yang akhirnya harus kita pahami bersama bagaimana dengan pola pengarahan ini. Jika kita ketemu dengan orang yang tidak mau dan tidak mampu, bisa kita motivasi untuk dia minimal bisa mau atau dia bisa mampu. Kalau kita ketemu dengan orang yang mau tapi tidak mampu, ketika kita motivasi minimal ketidakmampuannya ini bisa naik, bisa berkurang sehingga dia sedikit demi sedikit memahami apa kemampuan dia. Atau ketika kita ketemu dengan orang yang mampu tapi tidak mau, kita bisa memotivasi
ya kemauan seseorang ini sehingga bisa berkurang ketidakmauannya, sehingga target kita tadi masuk ke dalam kuadran nomor satu. Bagaimana organisasi mengharapkan orang-orang terbaik, ya tujuannya apa, agar tadi kegiatan organisasi tercapai dan tujuan organisasi pun tercapai. Nah, inilah ada gambaran umum kenapa manusia harus diarahkan. Selanjutnya adalah faktor individu dalam organisasi. Tadi kan kita berbicara sesuatu yang diarahkan, berarti ada faktor individu di sini. Berbicara manusia berarti ada faktor hubungan antar individu dalam sebuah organisasi. Pertama, karakteristik individu dalam organisasi termasuk dalam sebuah rencana organisasi. Pertama, minimal ada dua hal yang nyata, ya, bagaimana individu bisa memberikan kontribusi, ya, apa yang dapat diberikan individu kepada organisasi, atau kedua, kompensasi, apa yang dapat diberikan organisasi kepada individu. Jadi ada yang diberikan individu kepada organisasi dan ada juga apa yang diberikan organisasi kepada individu, itu namanya kompensasi. Makanya nanti dalam pengarahan ada yang sifatnya kontribusi atau ada yang sifatnya kompensasi. Terus, gambaran umumnya seperti ini. Berbicara kontribusi, maka berbicara apa yang diberikan individu kepada organisasi. Maka di sini akan berbicara bagaimana usaha seseorang, bagaimana kemampuan seseorang, bagaimana keahlian seseorang, bagaimana juga loyalitas seseorang, waktu dan kompetensi seseorang. Nah, berbicara kompensasi, maka berbicara apa yang organisasi berikan. Ketika seseorang sudah memberikan kontribusinya terhadap organisasi, berarti ada timbal balik. Ya, ini berbicara hak dan kewajiban. Berbicara timbal balik. Berarti di sini akan berbicara seberapa besar upah yang didapatkan oleh individu tadi. Terus bagaimana kepastian keamanan kerjanya, bagaimana kesehatan kerja, bagaimana manfaatnya, apa yang didapatkan oleh individu. Terus bagaimana peluang karirnya, jenjangnya. Terus bagaimana juga status pekerjaannya, bagaimana juga status mereka dalam dunia bekerja, kontrakkah, tetapkah, atau karyawan dengan jabatan khusus kah, dan sebagainya. Terakhir adalah bagaimana peluang promosinya. Dia kerja itu jelas tidak nanti jalur promosinya. Nah, ini yang akhirnya akan menjadi sebuah pertimbangan yang harus dipikirkan, yang harus diberikan organisasi terhadap individu. Makanya nanti kontribusi dan kompensasi ini harus sejalan, seirama, dan sebagainya. Kenapa? Karena ini saling berkaitan satu sama lain. Kemudian memahami faktor individu dalam aktivitas organisasi, ini yang keduanya. Jadi nanti organisasi, kenapa sih individu diarahkan? Karena ada beberapa faktor individu yang memang harus dipahami oleh organisasi. Pertama itu adalah kontrak psikologis. Bagaimana ada kesepakatan tidak tertulis yang muncul ketika seseorang bergabung dengan organisasi. Ada harapan, ada rasa. Ya, ketika saya misalkan ketemu dengan seseorang di dalam sebuah organisasi, saya butuh pekerjaan, saya ada harapan. Ini pekerjaan gue banget nih. Nanti kata organisasi, lu kayaknya orang gue banget nih. Nah, ini kan akhirnya yang ada kesepakatan tidak tertulis, sama-sama berharap. Itu kan secara psikologis sampai bahkan ketika ada masalah pun kontrak ini terus berjalan. Kayaknya saya udah gak nyaman deh. Organisasi pun pasti membaca, kayaknya kita ada yang salah nih. Tapi nanti ini kan kontrak psikologis tidak tertulis. Nanti keduanya ada kesesuaian kebutuhan tenaga kerja. Faktor individu dari tenaga kerja sesuai dengan harapan dan tuntutan pekerjaannya. Nanti setelah kontrak psikologis ada sesuatu yang tertulis. Ada sesuatu yang memang tergambarkan. Ada sesuatu yang teruraikan sehingga apa yang dibutuhkan oleh organisasi terpenuhi, apa yang diinginkan oleh individu pun dapat terpenuhi. Selanjutnya adalah keragaman individu dalam organisasi. Keragaman individu dalam organisasi merupakan dinamika yang positif, ya, memiliki potensi dan bukan sumber konflik. Ini pernah kita bahas ya di materi SDM, bahwasannya dalam organisasi ada yang namanya keragaman. Nah, ini memang harus jadi acuan bagi kita bagaimana keragaman individu ini harus kita kelola, ya, harus menjadi sumber potensi bukan menjadi sumber konflik. Yang ketiga, nah ini kita akan berbicara perilaku dan kepribadian individu. Ya, di sini kan ada left dan right ya, berarti berbicara tinggi dan rendahnya. Nanti di sini ada tipe individu yang agreeableness, yaitu tingkat kemampuan individu dalam berinteraksi dan bekerja sama. Makanya pertanyaannya kenapa harus diarahkan? Karena tingkat kemampuan individu berbeda-beda, apalagi dalam hal interaksi atau bekerja sama. Selanjutnya adalah yang kedua dengan consistenciness, yaitu tingkat keseriusan individu terhadap rencana dan tujuan organisasi.
Ya di sini saja bisa kita lihatlah mana yang kuliahnya serius, mana yang kuliahnya santai, mana yang kuliahnya biasa aja, mana yang kuliahnya kadang santai kadang biasa aja. Nah ini yang akhirnya berbicara konsistensi, keseriusan individu terhadap rencana dan tujuan organisasi. Ketiganya nanti ada negatif emotionally, bagaimana ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh individu dalam pekerjaan. Kita kan sering menemukan ya di lingkungan kita ada orang yang ketika kena masalah gampang marah, ketika masalah pendiam, ketika masalah cenderung tenang. Nah, ini bagian ada ketidakstabilan emosi. Ini pun sama harus diarahkan. Kenapa? Karena kalau tidak diarahkan ini akan jadi bumerang, entah untuk individunya atau untuk organisasi. Makanya harus ada orang yang suka memotivasi, suka memberikan masukan, saran dan sebagainya. Sautnya adalah nanti yang keempat itu extraversion, yaitu kemampuan individu untuk merasa nyaman dan leluasa dalam berinteraksi dengannya. Bagaimana ini ada hubungan antara individu di dalam sebuah organisasi. Yang keempatnya adalah tentang openness, yaitu keterbukaan dan kesiapan untuk menerima ide baru dan belajar dari orang lain. Nah ini nanti ada beberapa hal yang memang disitu dibutuhkan, ada keterbukaan, ada kesiapan dalam menerima ide baru. Bagaimana hubungan antara individu ini bisa berhubungan, hubungan antara individu ini bisa melakukan sebuah arahan sehingga ada keterbukaan dan kesiapan untuk menerima ide baru dan belajar dari orang lain. Mohon maaf sebelumnya tadi karena ini saya bikinnya pagi-pagi jadi ribu ya, anak juga bangun jadi ya rada-rada ribu lah, tapi nggak apa-apa ya, punten bisa nih. Oke, yang terakhir tadi kita bahas sampai openness. Openness ini yaitu keterbukaan dan kesiapan untuk menerima ide baru dan belajar dari orang lain. Bagaimana individu bisa berperilaku lebih open minded, individu bisa berperilaku lebih terbuka, karena ini nantinya akan mempengaruhi. Ketika ada individu yang tertutup akhirnya sulit untuk diarahkan. Nah ini nanti bagaimana organisasi melalui peran SDM-nya bisa membaca atau bisa mengarahkan individu sesuai dengan perilaku dan kepribadian tersebut. Nah ini ya akhirnya beberapa karakteristik ya perilaku dan kepribadian individu berdasarkan 5 faktor ini. Nanti kalau ketemu dengan beberapa faktor lain yang lebih banyak ya berarti disitulah letak yang memang harus kita perhatikan. Keempatnya adalah perilaku individu dan sikap dalam berorganisasi. Nah, kalau tadi lebih kepada perilaku dan kepribadian, ini individu dan sikapnya. Ada nanti individu yang sifatnya afektif. Mereka adalah seseorang dengan perasaan yang dirasakan untuk mengenai perasaan yang dirasakan seseorang ketika bertemu dengan sebuah studi kasus, bagaimana gagasannya, bagaimana situasinya, dan lingkungan yang dihadapinya. Nanti juga ada yang di ranah kognitifnya, itu pengetahuan seseorang mengenai sesuatu terkait dengan gagasan, situasi, dan lingkungannya. Intensi adalah harapan seseorang dari gagasan, situasi, dan lingkungan. Makanya nanti ada orang yang afektif, ada yang menggunakan perasaannya. Kognitif ada yang menggunakan pola pikirnya, makanya kan akan berhubungan ya ke organisasi, bagaimana hati seseorang, bagaimana pola berpikir seseorang, dan bagaimana harapan seseorang. Makanya muncul nanti visi misi, tujuan, dan sebagainya. Itulah yang berkaitan dengan afektif, kognitif, dan intensi. Yang kelimanya adalah perilaku individu dalam persepsi organisasi. Nah, di sini adalah bagaimana perilaku individu dan persepsi mereka dalam organisasi. Pertama ada yang selektif. Proses menyeleksi informasi mengenai sesuatu yang mengalami berbagai kontradiksi dan ketidaksesuaian dari persepsi awal. Jadi nanti individu itu ada yang menyeleksi informasi ya. Apakah informasi ini penting atau tidak, kontra atau tidak, terus informasi ini benar atau tidak. Nah, ini memang mereka melakukan secara selektif. Ada yang stereotip, yaitu proses pelabelan terhadap seseorang berdasarkan suatu kejadian tertentu yang dialami atau dilakukan seseorang tersebut. Ada juga nanti orang yang melabel orang tersebut, misal dia suka bercanda, oh mereka tipenya yang suka bercanda, dibikin oleh kita tuh siapa gitu, di label ini sebagai siapa, oh mereka yang misalkan sebutnya di dalam perusahaan tuh karena bagian keuangan, si eta mah kutu buku, apa-apa buku lagi, memang kan pekerjaannya berkaitan dengan kutu buku. Nah ini akhirnya ada label seseorang. Ada juga nanti orang, oh si rajin, si terrapi, si terdisiplin, akhirnya mereka punya label seseorang. Nah itu adalah tipe yang stereotip. Nah ini penting juga kan dalam sebuah aktivitas organisasi yang memang arahnya terstruktur. Terus selanjutnya adalah isu-isu yang ada di dalam perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama itu adalah individu dan stres.
ya. Nanti ada individu yang menghadapi stres itu ada individu yang merespon terhadap stres, ya. Nantinya ada yang resistance, bagaimana individu ini bisa bertahan atau bertumbuh. Nanti ada exhaustion, yaitu bagaimana individu mulai menurunkan kembali level stresnya. Jadi nanti ada respon, ada resisten, ada exhaustion. Ini memang harus kita pahami bersama bagaimana pola-pola ini akan berpengaruh terhadap kondisi yang memang terjadi dalam organisasi. Ya, jadi nanti ketika individu masuk tahap pertama, itu tahap alarm, ini akan memberikan sinyal bahwasanya mereka sedang tertekan, bahwasanya mereka sedang ada trouble, bahwasanya mereka sedang ada kondisi yang tidak nyaman di dalam dirinya, sehingga ada alarm di situ yang berbicara, kayaknya kamu sedang tertekan deh. Efeknya adalah kamu akan menghadapi sedikit kondisi yang merasa tidak nyaman, ya. Nah, ketika tidak nyaman ini akhirnya berpengaruh terhadap terhadap apa-apa yang memang akan menjadi muncul ketika kamu sudah stres. Emosi yang tidak stabil tadi, emosi yang negatif, marah lah, baperan dan sebagainya, itu akhirnya muncul alarm-alarm ini. Nanti setelah itu masuk ke tahap resisten, yaitu bagaimana kamu berusaha untuk melawan, menahan, bersabar, karena stres ini kan bisa gitu loh kita kendalikan gitu. Termasuk nanti ada peran organisasi juga untuk mengendalikan stres ini, karena memang ya stresnya kan diakibatkan oleh pekerjaan, ya. Sekalipun ada masalah di luar pekerjaan, tapi karena ada karena memang awal mulanya dari mungkin tekanan dan target, tujuan dan sebagainya, akhirnya kita ada perlawanan di sana. Nanti masuk ke tahap 3, yaitu mulailah di sana bagaimana tubuh akan merasa lemah nih. Makanya nanti ada level resisten, tubuh mulai merasa lemah, dan di situ maka butuh yang namanya motivasi. Ketika kita mengalami stres yang bertingkat, masuk ke pola marah, akhirnya tubuh melemah. Makanya orang yang sudah marah biasanya kan langsung ada rasa menyesal, ada rasa apa dan sebagainya. Itu makanya ada target individu dan stres dalam organisasi. Nah, ini memang penting kita pahami bersama bagaimana pola-pola ini bisa kita tingkatkan kembali, bisa kita perbaiki kembali, sehingga di situ ada beberapa tahap yang memang akan menjadi patokan dalam aktivitas organisasi kita. Oke, yang keduanya adalah penjelasannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi tahap alarm 1, bagaimana individu mengalami sesuatu yang menyebabkan dirinya merespon yang tidak biasanya, tadi ya, tekanan dan sebagainya. Tahap 2, individu melakukan penyesuaian berupa reaksi dan respon yang dia lakukan pada tahap alarm. Respon dalam bentuk tindakan untuk memberikan respon dan reaksi yang diterima atas kejadian tersebut. Tadi ya, ada aspek negatifnya seperti apa. Tahap 3-nya, individu mengalami indikasi lain sebagai akibat dari penyesuaian dilakukannya. Indikasi yang terima adalah respon yang baik dari tahap 1 atau tahap 2 atau respon yang sebaliknya. Tadi merasa minder, merasa nggak yakin, merasa nggak mampu. Nah, ini ada tahap exhaustion. Nah, ini makanya nanti muncul organisasi itu harus memotivasi. Organisasi memberikan arahan, organisasi memberikan reward atau apalah ya, semacam pengendali stres yang didapat oleh individu. Yang keduanya adalah individu dan kreativitas. Nah, nanti akan bertemu dengan pengalaman individu dan kreativitas terkait dengan latar belakang individu sebelumnya yang terkait dengan kreativitas. Keduanya adalah perlakuan terhadap individu terkait bagaimana cara manajer atau pimpinan melakukan tenaga kerjanya. Yang ketiga adalah kemampuan kognitif dari individu. Ini akan terkait dengan divergent cognitive thinking, bagaimana individu melihat berbagai perbedaan dari persamaan yang ada. Jadi terkadang sama nih pekerjaan tuh, cuma nanti ada perbedaan orang, ada yang melakukannya A dulu, ada yang melakukannya B dulu. Nanti juga ada yang convergent cognitive thinking, bagaimana individu mampu melihat persamaan dari perbedaan yang ada. Misalkan nih orangnya beda-beda nih, tapi ada beberapa titik persamaan. Nah, ini kan akhirnya yang memang harus dikembangkan oleh organisasi terkait dengan individu dan kreativitas. Keduanya ini yaitu berkaitan dengan tahap-tahapannya. Yang pertama ada tahapan persiapan, yaitu tahapan preparation.
Tahap persiapan yang direncanakan oleh organisasi melalui proses pendidikan dan pelatihan tertentu yang diberikan kepada individu. Ini nanti berkaitan juga dengan pengembangan di SDM yang kemarin kita bahas ya. Keduanya ada tahap inkubasi, itu mengkondisikan individu pada situasi tertentu untuk mendapatkan gagasan baru yang sesuai. Ada pengembangan di sini ya. Ada pengkondisian sehingga individu ini akan terarahkan atau akan ditemui ya kelebihan-kelebihan yang sebelumnya kita nggak ketahui. Terus ada juga tahap penemuan gagasan atau insight, yaitu individu berhasil menemukan gagasan yang mungkin akan memberi manfaat bagi perubahan organisasi. Jadi nanti dari gagasan itu muncullah ya, dari yang baru itu muncul gagasan-gagasan yang memang terkait satu sama lain sehingga ada manfaat bagi perubahan organisasi. Selanjutnya keempat ada tahap pengujian, itu individu merealisasikan gagasan mengenai sesuatu, menguji gagasan tersebut untuk mendapatkan hasilnya. Jadi nanti ada verifikasinya. Dari gagasan ini mungkin gak sih bertumbuh, mungkin gak sih berkembang, apa kelebihannya, apa kekurangannya, itu ada tahap pengujian atau verifikasi. Nah, ini yang memang dialami oleh individu dalam tahapan individu dan kreativitas. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam konsep dasar dari motivasi kepemimpinan dan kelompok kerja dalam fungsi pengarahan. Nah, tadi sudah dibahas di awal ya, di sebelumnya juga kita sudah bahas kenapa sih manusia harus diarahkan. Karena tadi ya, pertama manusia itu berkaitan dengan perasaannya, afektif, pemikirannya, kognitif, dan yang terakhir dengan harapannya. Nah, ini memang harus kita arahkan juga motivasinya, karena ya tadi ketika perasaan, pikiran, dan harapan ini menyatu, kemudian diberikan target tertentu, dan di situ ada organisasi yang harus mencapai sebuah tujuan. Tujuan ini kita harus ikuti secara bersama, otomatis akan berpengaruh terhadap pola yang terjadi di organisasi. Karenanya penting dalam organisasi, dalam manajemen, khususnya dalam fungsi pengarahan, ada aspek motivasi, ada kepemimpinan, dan ada kelompok kerja. Oke, apa itu motivasi? Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Jadi dorongan gitu loh. Ya kayak kita misalkan ada orang takut ke air, ketika dia mau berenang, dia ragu-ragu, kita dorong, itu ada motivasi sehingga dia ya kalaupun dia tenggelam dia akan memaksa dirinya untuk keluar. Nah, itu motivasi. Ketika orang dalam tekanan ya kita dorong, kita berikan asupan, kita berikan nutrisi, semangat dan sebagainya sehingga akan menunjukkan perilaku tertentu di dalam seseorang tersebut ya. Nah, inilah penting sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Itu yang disebut dengan motivasi. Nah, kurang lebih motivasi dalam organisasi perjalanannya seperti ini. Berangkat dari kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan. Misalkan orang butuh makan ya, ada yang senjang juga. Ya, orang butuh makan maksudnya gini. Ada orang yang menutupi kebutuhannya dengan makan. Ada juga orang yang menutupi kebutuhan makannya, tapi dia punya keterbatasan. Otomatis, nah disitulah akhirnya butuh yang namanya motivasi. Kenapa kamu kerja? Saya butuh makan. Kenapa kamu kerja? Orang tua saya misalkan tidak bekerja lagi, otomatis saya jadi tulang punggung keluarga. Kenapa kamu butuh bekerja? Kenapa kamu bekerja? Nah, saya sudah lulus. Nah, itu kan ada kesenjangan-kesenjangan, ada kebutuhan yang akhirnya memaksa seseorang atau mendorong seseorang untuk melakukan sebuah aktivitas, yang mana aktivitas itu bisa memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Terus nanti dari situ pencarian jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya tadi. Ada yang bekerja, ada yang berwirausaha, ada yang kuliah dulu, ada yang mungkin magang dan sebagainya. Itu pencarian jalan keluar ya untuk memenuhi kebutuhan, termasuk pemenuhan kebutuhan dengan cara negatif. Misal seseorang butuh makan karena dia nggak punya keahlian, akhirnya dia mencuri. Itu sih motivasi juga kan, motivasinya yang salah. Makanya tadi berbicara motivasi, mencari dorongan orang untuk melakukan sesuatu, tapi harus positif ya, bukan karena misalkan kata dosen saya juga yang penting motivasi untuk memenuhi kebutuhan, kita mau mencuri mau kerja itu aman, nggak bisa seperti itu. Tetap motivasi arahnya ke ranah positif ya.
Selanjutnya adalah pilihan perilaku untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tadi pilihan perilakunya, kalau ingin bekerja berarti apa yang harus disiapkan. Kalau ingin berwirausaha berarti apa yang harus disiapkan. Bagaimana afektif, kognitif, dan seterusnya harus kita kuasai. Terus nanti ada evaluasi atas pemenuhan kebutuhan. Ini biasanya kalau kita sudah melakukan aktivitas, kita evaluasi. Terpenuhi nggak kebutuhan kita? Kalau enggak, apalagi yang harus kita lakukan? Nanti selanjutnya adalah penentuan kebutuhan di masa depan dan cara pemenuhannya. Nah, ini kan tadi kalau dalam aspek organisasi, dalam aspek pengarahan ada namanya proses kompensasi ya yang diberikan organisasi terhadap individu. Ketika individu sudah melakukan sesuatu, ada nggak proses yang namanya naik jabatan, promosi, dan sebagainya? Karena apa tujuannya? Untuk memenuhi kebutuhan. Misal kebutuhan kamu bekerja dengan gaji butuhnya 2 juta, tapi 2 juta ini di posisi ini harus menjadi posisi manajer. Sementara kamu posisinya masih di bawah manajer, berarti ada kebutuhan yang akan kamu kejar, ada target yang akan kamu kejar. Misalkan kalau ingin jadi manajer apa ya, pengalaman kerja sekian tahun, berarti kamu harus menyesuaikan itu, pendidikannya harus ini, menyesuaikan itu, sehingga penentuan kebutuhan ini bisa kamu capai. Dan itu terus muter. Makanya kalau ditanya orang, kapan kamu berhenti kerja, kapan kamu berhenti usaha, kapan kamu mulai kebutuhannya, ya sampai kapan, sampai kamu bisa mengevaluasi semuanya. Karena apa, nanti kebutuhan ini akan sejalan terus, kurang ini tambah lagi, kurang ini tambah lagi, dan seterusnya. Itu yang namanya peran motivasi dalam organisasi. Terus keduanya adalah teori hierarki kebutuhan. Ini biasanya yang memang sering dijadikan pegangan oleh kita ya. Ada beberapa teori yang berpengaruh. Pertama yaitu dari pendapat ini dikembangkan oleh Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhannya. Pertama adalah kebutuhan fisik. Ya, di sini ada upah minimum. Ya, kalau kita contohkan dalam organisasi, kebutuhan fisik ini biasanya adalah upah minimum yang diperoleh oleh seseorang. Kalau dalam secara umum ya makan lah, orang pasti butuh makan, orang kerja butuh gaji, pastilah ya. Terus yang keduanya adalah orang butuh yang namanya keamanan. Ya, kalau dalam masyarakat orang butuh yang namanya hidup stabil. Dalam dunia kerja orang butuh yang namanya rencana pasca pensiun. Ingat, saya tekankan di sini orang bukan butuh pensiunan, tapi orang butuh rencana pasca pensiun. Maksudnya apa? Kalau kamu usaha, nanti ketika kamu usianya udah nggak produktif, apa yang kamu lakukan? Bisa kamu kembangkan aset lah, bisa kamu investasi apalah dalam keuntungan usaha yang kamu jalan. Ketika kamu kerja, bagaimana ya nanti ketika saya sudah pensiun, apa yang saya lakukan? Ketika kamu PNS, misalkan bagaimana ya nanti ketika saya sudah pensiun? Ini rencananya dipikirkan dari sekarang, kan itu berbicara dengan keamanan. Yang ketiganya adalah aspek sosial. Kalau dalam lingkungan ya kita butuh yang namanya persahabatan ya, yang mendukung kehidupan kita. Kalau dalam dunia kerja kita butuh yang namanya teman kerja, kita butuh yang namanya partner, kita butuh yang namanya orang-orang yang bisa mengarahkan ke dalam dunia kerja. Keempatnya adalah tentang penghargaan. Nah, bagaimana ini orang butuh yang namanya dihargai. Kalau dalam dunia masyarakat orang butuh dengan yang namanya status ya. Kayak sekarang kamu sudah status mahasiswa, itu kan dihargai banget gitu loh oleh masyarakat sekitar. Kalau dalam dunia kerja ya kita butuh yang namanya jabatan tertentu. Akan beda kan polanya. Kamu misalkan di kampus sebagai mahasiswa, saya sebagai pengajar, ya ini akan beda polanya, beda pengarahannya. Itu penghargaan. Terakhirnya adalah aktualisasi diri. Bagaimana seseorang kalau dalam masyarakat butuh prestasi. Kalau dalam dunia kerja, bagaimana orang butuh pekerjaan yang menantang. Kenapa? Dia aktualisasi diri. Oke, diri ini udah punya kemampuan ini loh, diri udah punya pengalaman ini, diri udah punya ilmu ini. Makanya kita butuh untuk yang namanya aktualisasi diri. Kita cari yang namanya sesuatu yang lebih menantang lagi. Nah, inilah ada teori hierarki yang kebutuhan yang memang akan dicari oleh seseorang individu dalam organisasi. Soalnya adalah 3 teori kebutuhan yang dikembangkan oleh ilmuwan lain ya. Di sini ada Atkinson and McClellan. Di sini mereka mengkategorikan 3 kebutuhan inti, yaitu NH, kebutuhan untuk berprestasi. Di sini adalah artinya memiliki karakteristik menyukai tantangan, beresiko, dan adanya tanggapan. Nah, ini kan orang pasti punya kebutuhan ini ya, kebutuhan untuk berprestasi. Kayak kamu di sini pasti yang memiliki kebutuhan prestasinya tinggi pasti akan mengorbankan segala waktunya, tenaganya, materinya untuk bisa berprestasi dalam dunia perkuliahan. Ada an affiliation, yaitu need of affiliation adalah kebutuhan untuk berafiliasi, yaitu melakukan komunikasi dan interaksi sosial dengan lingkungan secara langsung. Jadi ada kebutuhan membangun networking, membangun komunikasi, membangun jaringan dengan sesama, sehingga kita punya afiliasi yang banyak.
Terakhirnya adalah need of power, yaitu kebutuhan akan sebuah kekuasaan, tingkatan dari seseorang dalam melakukan kontrol atau situasi dan lingkungannya. Jadi ini ada seseorang itu sebenarnya punya pola pemimpin di dalam dirinya masing-masing, apalagi ketika kalian menghadapi status tertentu nih kan, akhirnya ada kontrol di sana. Seperti halnya saya hari ini, ketika saya belum optimal ngajar ini karena ada beberapa agenda, akhirnya saya mengontrol itu semua, saya menyesuaikan sehingga semuanya bisa saya coba capai secara optimal. Nah, ini akhirnya ada 3 teori kebutuhan yang memang harus kita ketahui bersama. Oke, selanjutnya setelah teori kebutuhan, berbicara motivasi, kita akan berbicara siapa orang yang mengarahkannya loh. Siapa nih orang yang akan menggerakkan kita gitu kan. Nah, di sini ada konsep besar kepemimpinan dalam manajemen. Oke, leadership adalah sebuah proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai atau para individu dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan. Ini kan ada pengaruh. Jadi beda ya, mempengaruhi dan menyuruh itu beda. Mempengaruhi berarti kita memberikan arahan. Ini loh ada pekerjaan ini loh yang kita butuhkan. Oke, kamu kayaknya bisa nih. Oke, kita kerjakan ya. Nanti saya berikan contohnya, kemudian kamu kerjakan. Nah, ini ada kan proses mempengaruhi dan mengarahkan. Terus pemimpin sebagai proses, maka ini akan berbicara apa yang dilakukan pemimpin. Nah, ini kan berarti tipe ya, tipe pemimpin. Jika pemimpin dipandang sebagai proses, dipandang sebagai sebuah aktivitas, maka yang akan menjadi pertanyaan apa yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin. Tapi ketika pemimpin dipandang sebagai atribut, nah atribut itu misalkan, oh dia tuh pemimpin ya. Nah, berarti bicara karakteristik apa yang dimiliki oleh pemimpin. Pantesan dia itu pintar berkomunikasi, pandai mengarahkan seseorang, pandai mengajak seseorang, berarti itu atributnya. Jadi apa yang dimiliki oleh pemimpin. Nah, jadi nanti ketika atribut, oh dia pandai mengarahkan seseorang. Nanti berbicara proses. Bagaimana sih mengarahkan seseorang tuh? Misal diberi dulu motivasi, diberi dulu contoh, diberi dulu arahan dan sebagainya sehingga orang itu mau. Nah, ini ada proses dan atribut. Itu menurut Griffin ya yang membahas tentang leadership. Oke, leadership versus manajemen. Dalam penyusunan rencana, nah manajer sebagai perencana dan penganggar. Pemimpin sebagai penentu arah kegiatan, baik itu visi, misi, dan tujuan. Jadi nanti pemimpin ini mereka yang punya visi dalam konsep manajerial. Nah, visi ini diterjemahkan dalam perencanaan dan penganggaran sehingga penting yang namanya leadership dan manajemen. Keduanya leader dan manajemen dalam membangun dan merealisasikan rencana. Manajer sebagai pengorganisasian dan menempatkan SDM. Pemimpin sebagai seseorang yang mengkomunikasikan visi dan membangun kerjasama. Jadi nanti secara manajemennya ini ditetapkan. Oh struktur ini orang-orangnya. Nanti kamu sebagai pemimpin. Makanya seseorang itu bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi seorang manajer. Kalau yang saya pahami nih, pemimpin biasanya bawaan karakter loh. Kalau manajer itu bawaan dalam dunia keilmuan gitu loh. Manajer ini kan ada perencanaan, itu kan dari ilmu manajemen munculnya. Nah, dalam pemimpin bagaimana tadi dikomunikasikan? Jangan asal gini, kamu kerja di sini ya enggak. Ya, kamu kerjanya enggak bener loh, ini sebagainya. Nah, enggak gitu juga, tapi ada komunikasi yang baik. Misalkan, oke, sekarang kita sudah punya visi ini organisasinya, ini kerjaannya, kita kerjakan sama-sama ya. Tujuannya apa? Membangun kerjasama sehingga visi kita bisa dikerja secara bersama. Soalnya leader dan manajemen dalam implementasi rencana. Manajer sebagai pengawasan dan pemecah masalah. Pemimpin sebagai seorang yang memberikan motivasi dan inspirasi. Jadi nanti ketika kita bertindak sebagai manajer, bagaimana kita melakukan pengawasan? Ya, ketika ada masalah kita cari solusinya. Tapi dalam konteks pemimpin kita harus menjadi seorang yang mampu memberikan motivasi. Misal tadi ada masalah nih, solusinya harus karyawan ini bisa kita berikan semacam dorongan. Nah, dorongan seperti yang dibutuhkan. Motivasi apa yang dibutuhkan, inspirasi apa yang dibutuhkan. Misalnya tiba-tiba kita dengan kreativitas kita, di tempat kerja kita bikin quotes agar orang itu termotivasi, agar orang itu membaca hari ini adalah keberhasilan yang tertunda dari hari kemarin. Otomatis orang itu akan terus orang ini menjadi terpatri dalam pikirannya. Oh iya, ada motivasi sekalipun dari kata-kata sederhana.
Sebenarnya leader versus manajemen dalam pencapaian hasil. Manajemen fokus mencapai sesuatu yang telah diperkirakan dan ditargetkan sebelumnya. Pemimpin fokus mencapai suatu perubahan yang akan mendukung pencapaian visi dan misi. Jadi nanti ketika apa yang sudah kita perkirakan dalam ilmu manajemen itu menjadi tugas manajer. Tapi di lapangan, bagaimana kita punya jiwa kepemimpinan untuk melakukan sebuah perubahan jika ada sesuatu yang berubah terkait dengan visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang gaya kepemimpinan. Nah, tadi kan sudah kita bahas beberapa aspek yang berkaitan dengan apa itu perbedaan atau persamaan dari manajer dan pemimpin. Intinya sih dalam diri kita ada dua potensi yang bisa kita miliki sekaligus, yaitu kepemimpinan dan kemampuan dalam mengatur manajerial. Nah, nanti ada gaya pemimpinan. Pertama ada pemimpinan dengan pola task oriented style, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan. Ada juga nanti employee oriented style, itu kepemimpinan yang berorientasi pada pegawai atau orang-orang. Ada juga participation style, pendekatan gaya pemimpin dengan orientasi sosial yang diakomodasi melalui keterlibatan orang dalam menyelesaikan pekerjaan. Task oriented biasanya cenderung otoriter. Ya, pokoknya pekerjaan dia mau bisa mau enggak kerjakan. Nah, ada orang yang berkaitan kepada employee oriented style, itu orientasi kepada orang-orang. Oh, ini orangnya, ini pekerjaannya, kita sesuaikan. Nah, ini kalau dalam teori SDM ya tadi the man on the right job atau the man on the right place ya. Ini adalah employee oriented style. Atau ada juga nih participation style. Jadi kita masuki ranah sosialnya dulu. Kita ketahui dulu antar kepribadiannya, kita ketahui dulu antar perasaannya, kemampuan dan sebagainya, baru kita lakukan kombinasi di sana. Pertama kombinasi perintah, kedua kombinasi orientasi pegawai, sehingga di sini ada mix antara text oriented dengan employee oriented style. Nah, ini yang akhirnya harus kita pahami bagaimana gaya pemimpinan yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi atau gaya kepemimpinan yang akan kamu lakukan dalam sebuah aktivitas manajemen organisasi, baik itu bisnis ataupun non bisnis. Nah, gaya kepemimpinan ya ada kepemimpinan yang orientasi pekerjaan, ada orientasi structure ya. Nah, di sini orientasi pekerjaan rendah dan orientasi pekerja tinggi. Ya, ada juga nanti yang orientasi pekerjaan tinggi dan orientasi pekerja tinggi. Ada yang orientasi pekerjaan rendah, orientasi kepada pekerjaannya juga rendah. Ada yang orientasi pekerjaannya tinggi dan ada juga orientasi pekerjaannya rendah. Nah, nanti ini kan tadi participation tadi ya. Jadi ada orientasi bagaimana orientasi kepada seseorangnya, bagaimana orientasi kepada pekerjaannya. Ada yang sama-sama tinggi, ada yang sama-sama rendah, ada yang salah satunya tinggi, ada yang salah satunya rendah. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap kepemimpinan seorang dalam organisasi. Selanjutnya adalah pendekatan kepemimpinan. Ada kepemimpinan situasional, itu kemampuan pemimpin dalam menyesuaikan dan merespon berbagai karakter dari orang yang dipimpinnya. Nanti kan karakter ini beda-beda ya. Bagaimana cara kita menyesuaikannya? Ada yang pundungan, ada yang ceria, ada yang suka bercanda, ada yang serius. Nah, ini bagaimana pendekatan kita? Ada juga nanti kepemimpinan karismatik, itu pemimpin yang mampu menyusun visi, harapan tinggi, dukungan perilaku, kekuatan, terus kemampuan mereka dalam membangun relasi, berempati juga dan memberikan keyakinan kepada orang lain. Ini bagaimana dengan karismatiknya? Dia mampu menyusun visi, menjelaskan kepada orang, memberikan harapan, mengarahkan perilaku, terus dia juga empati, peduli, jadi tidak asal merintah, tidak asal melakukan tugas, tapi empati juga, ada rasa peduli yang tinggi kepada seseorang. Terus selanjutnya adalah konsep dasar kelompok kerja. Nah, ini pembahasan terakhir dari materi ini ya, konsep dasar kelompok kerja dalam manajemen. Kelompok kerja adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk satu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Jadi ini kumpulan dua orang, tapi bukan organisasi ya. Jadi dalam organisasi itu nanti ada kelompok kerja. Kelompok kerja yang mana saling membantu, saling berinteraksi untuk mempengaruhi dan mencapai tujuan bersama. Jenis kelompok kerja, ada kelompok kerja formal. Kelompok kerja dibentuk secara resmi oleh manajer, misal kelompok kerja langsung, common team, kepanitiaan atau komit temporal atau khusus, bisa spesifik tim. Kelompok kerja informal, kelompok kerja yang susun atau tersusun dengan sendirinya. Kelompok kerja berdasarkan olahraga, hobi dan sebagainya. Misalnya di tempat saya kerja ya, di tempat saya kerja itu di tempat saya kerja mengajar nih. Ada kelompok kerja yang dibentuk formal, misal kayak kemarin ada KKN.
dibentuklah oleh LPPM untuk persiapan KKN. Itu formal, ada SK-nya, ada apa sebagainya. Tapi di sisi lain ada juga kelompok kerja informal. Tiba-tiba ada dosen yang ngajak badminton yuk, fitness yuk, mengbal yuk, futsal yuk. Nah, itu informal. Jelas ya. Sama halnya ketika kamu di kelas. Kamu di kelas ada kelompok yang menjadi orang apa namanya, mengurus kelas, ada KM, ada apa sebagainya. Tiba-tiba ada kelompok aja, nanti pulang kuliah kita nongkrong yuk, kita ngopi yuk. Nah, itu kan informal. Nah, itu tapi kan itu berkelompok kan, apa lebih dari 2 orang, makanya kelompok ini bisa terbentuk di dalam organisasi. Terus tahapan kelompok kerja yang pertama ada pembentukan, atau bisa kita kenalnya dengan forming. Nah, pembentukan ini harus kita bentuk dulu, ada rencananya, ada tahapannya, ada polanya, ada ketentuannya dan sebagainya. Itu ada tahapan pembentukan atau forming. Keduanya adalah penguatan, yaitu storming. Penguatan ada apa ya? Dalam artian penguatan itu bagaimana organisasi meyakinkan, bagaimana kelompok ini meyakinkan kalau ini benar-benar dibentuk. Kalau yang tadi formal mungkin ada SK-nya, kalau yang informal ya ada realisasinya, nggak sekedar wacana gitu kan. Kadang kita maunya nongkrong tapi wacana. Ini adalah penguatan. Yang ketiganya adalah penyesuaian. Nah, penyesuaian ini akhirnya memang berkaitan dengan bagaimana organisasi bisa berkelompok, organisasi bisa menyatukan kondisi dengan yang namanya penyesuaian. Jadi nanti penyesuaian itu dengan kondisinya, dengan waktu dan sebagainya. Ini akhirnya yang memang harus kita pahami bersama terkait dengan penyesuaian. Yang keempatnya adalah perwujudan. Nah, ini perwujudan ini adalah bagaimana organisasi bisa mewujudkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pola-pola dari tahapan kelompok kerja ini, sehingga dari perwujudan ini terwujudlah hal-hal yang memang menjadi patokan utama dalam mendalami sebuah tahapan dalam kelompok kerja. Itu terwujud akhirnya ada performanya. Yang kelimanya adalah pencairan atau penilaian. Nah, nanti ada aspek-aspek yang harus kita nilai, ada evaluasi yang harus kita nilai, ada ketentuan yang harus kita kerjakan juga terkait dengan sebuah penilaian dalam organisasi. Jadi nanti ada evaluasinya, tahapan ini benar atau enggak, terus nanti bagaimana kedepannya, bagaimana pengembangannya dan seterusnya. Nah, itulah berkaitan dengan kelompok kerja. Jadi tadi ada 5 tahapan ya. Yang pertama itu ada tahapan pembentukan, penguatan, penyesuaian, perwujudan, dan pencairan atau penilaian. Ini yang terbangun dalam sebuah evaluasi kerja atau evaluasi kelompok kerja yang memang akan terjadi di dalam sebuah organisasi, apalagi kalau berbicara pengarahan, karena sejatinya kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Kita butuh yang namanya arahan dari atasan, arahan dari tingkat tengah, arahan dari bawahan, termasuk kita butuh yang namanya interaksi antar lini, antar karakter yang dimiliki oleh organisasi. Karena ya tadi, pencapaian tujuan organisasi tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus secara bersama. Oke, itulah kurang lebih materi hari ini. Di sini ada salah satu masukan, ada satu prinsip berkaitan dengan pengarahan, bagaimana orang-orang menanyakan perbedaan antara pemimpin dan bos. Nah, pemimpin mereka yang mampu memimpin. Nah, bos adalah mereka yang mampu mengarahkan. Nah, jadi kan di sini berbicara tadi ya, tidak ada orang yang merasa memimpin banget, tidak ada orang yang merasa bos banget, tapi mereka adalah mampu memimpin dan mampu mengarahkan. Nah, ini yang memang harus kita pahami bersama, harus kita tekankan bersama, bagaimana pengarahan bisa berhasil kalau ada pola pemahaman antar individu tadi di awal, kemudian memahami motivasinya, ketiga memahami pola memimpinnya, keempat bagaimana interaksi antar individu sehingga membangun kelompok-kelompok kecil, dan kelompok-kelompok itu yang akhirnya memudahkan sebuah pekerjaan. Oke, itu saja untuk materi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf apabila banyak hal kesalahan, mohon maaf juga apabila banyak hal-hal yang memang di luar di luar perkiraan, karena memang kondisinya serba terbatas. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan materinya bisa kalian pahami dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.